Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Sini hari ini kakak bakal jadi tutor kalian. Nanti panggil aja Kak Riyadi ya. Nah, ada yang masih ingat di minggu kemarin belajar apa? Belajar tentang apa kalian minggu kemarin guys? Sama Kak Oksa, Edsel, Dilan, Izan, Jeremy. Gimana nih guys? Suara kakak terdengar kan? Masih rekap kalau nggak salah. Oke. Mengulangi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ya. Oke, berarti kalian dari Python Start 1 ya teman-teman? Iya. Oke. Python Start 1. Sebentar. Kakak share screen kalau gitu. Kakak kita cek-cek lagi tentang pelajaran minggu kemarin. Tolong teman-teman kalau bisa di on mic kan aja ya. Dan mic biar enak nih mengajarnya biar enak, belajarnya juga biar enak teman-teman. Oke, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang fungsi dan OOP nih di sini. Masih stuck loading algo punya saya belum ke tahap masuk aku. Untuk Jeremy mungkin bisa di close dulu untuk ininya. Baru kamu ulang lagi login lagi atau buka lagi si Algonovanya. Kalau nge-stuck dihapus saja dulu baru diulangi lagi. Nah, kemarin kalian belajar tentang fungsi dan OOP ya teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih itu fungsi? Teman-teman, ada yang ingat nggak apa itu fungsi? Apa itu fungsi, guys? Apa sih itu fungsi? Sebelum kita terlalu jauh nanti membahas pelajaran selanjutnya. Ada yang ingat apa itu fungsi, teman-teman? Ayo, Edsel, ingat nggak apa itu fungsi Edsel? Jeremy, Dilan, sama si Izan. Ah, di sini. Wow, si Edsel juga udah off cam dia. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi tolong ya kerjasamanya teman-teman, biar kakak nggak ngomong sendiri. Santai aja. Nah, di sini adalah fungsi adalah sekumpulan perintah program bernama yang dapat dipanggil dari program lain, lain program. Jadi kita membuat suatu fungsi eh, bisa dipanggil atau digunakan sama si program program lainnya atau di bawahnya bisa menggunakan si fungsi yang kita gunakan. Nah, ini seharusnya sudah kalian ulangi, sudah kalian pelajari juga minggu kemarin. Kita fokus saja ke pelajaran hari ini, teman-teman. Dilan, Jeremy, eh, Edsel, sama Izan. Kalau suara kakak nanti hilang atau gimana, dikabarin aja ya. Sekarang masih kedengaran kan, guys? Tolong dikonfirmasi dong. Wow, apakah kalian masih di situ, guys? Aman. Oke. Nah, kalau nanti mau nanya, langsung aja teman-teman di on mic. Nah, di sini kita bakal belajar tentang pengantar pengembangan seluler. Nah, ini masuk ke modul 2 teman-teman, yaitu pengantar pengembangan seluler. Nah, apa sih itu pengembangan seluler? Seluler itu seperti yang kalian gunakan di sehari-hari kalian, tuan. Sebentar ya, kakak stop share lagi. Nah, seluler berarti kita akan membuat aplikasi yang bisa dijalankan di ponsel atau tablet. Bisa eh, dia boleh Android atau iOS nanti teman-teman. Nah, hubungannya dengan apa yang bakal kita kembangkan ini dengan Python. Jadi kita menggunakan si bahasa pemrograman Python sesuai dengan kelas kita.
sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya di Python Start 1, teman-teman. Jadi ini udah termasuk modul yang lumayan expert, karena nanti kita bakal membuat suatu tampilan itu bakal dijalankan nanti menggunakan Visual Studio Code. Kalian sudah pernah menggunakan Visual Studio Code belum sebelumnya, teman-teman? Atau kalian sudah paham tentang pengembangan seluler ini, guys? Ayo, tolong dikonfirmasi, teman-teman. Kerjasamanya yuk. Jangan diam-diam baik ya. Gimana nih? Udah pernah menggunakan Visual Studio Code? Udah? Gimana, Dilan? Udah sekarang udah. Oh, pernah. Oke. Nah, bakal gampang nanti harusnya. Oke. Makasih ya, Dilan, sudah menjawab. Oke, kita bakal berdiskusi tentang pengembangan seluler. Nah, katanya kita sudah berhasil melewati semua tes nih. Dan sekarang kita akan mengerjakan proyek baru dari inkubator bisnis, World of Code. Jadi apa yang akan kita pelajari dan apa yang bakal kita buat hari ini, teman-teman? Katanya di sini kita akan belajar tentang membuat produk IT Anda sendiri. Jadi di akhir pelajaran nanti seperti biasa pada pengerjaan tugas-tugasnya kita bakal membuat produk IT kita sendiri, baik itu tampilan dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bakal mempromosikan di pasar. Wah, ini terlalu besar ya. Terus memenangkan perhatian dan minat pengguna. Berarti kalau kita pengen memenangkan perhatian dan minat pengguna, kita harus membuat desain yang bagus, teman-teman. Desain dan kenyamanan user kita harus pikirkan juga. Karena nanti di pelajaran kita hari ini kita bakal membuat widget tampilan dari suatu aplikasi ya, teman-teman. Nah, mungkin kalian juga eh, sudah pernah lihat TikTok, Uber, atau Minecraft di masa depan yang menjadi audiens kita saat ini. Oke, itu untuk tugas pertama kita itu mempertimbangkan dalam praktiknya tahapan utama pengerjaan produk IT dan buat aplikasi yang mungkin menarik bagi konsumen, teman-teman. Bentar ya. Nah, bagaimana cara menghemat waktu yang tidak berhubungan dengan solusi masalah utama? Banyak hal yang harus kita. Nah, solusi yang mungkin adalah dengan menggunakan solusi yang sudah jadi. Kita dapat mengambil salah satu aplikasi yang kita kembangkan tahun lalu dan menyesuaikan dengan pasar. Nah, ini masih pengantar-pengantarnya ya. Contoh startup dalam pengembangan seluler, ini mungkin kalian sudah tahu juga, teman-teman. Itu ada Snapchat, Pinterest, sama Slack mungkin ya. Atau aplikasi-aplikasi seluler lain yang sudah pernah kalian buka. Nah, apa hubungannya dengan Python nih? Pengembangan seluler dengan menggunakan Python. Karena kita belajar Python, nah, di Python menyediakan namanya Kivy, teman-teman. Kivy. Apa itu Kivy? Adalah perpustakaan Python yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seluler. Ini suatu modul. Kalian pernah tahu ini nggak? Turtle nggak, teman-teman? Turtle ini digunakan pas di Python Start 1. Turtle, PyQt. Nah, ini kalian pernah dengar nggak, teman-teman? Edsel, Jeremy, Dilan, sama Izan. Pernah Kak. Nah, pernah ya, Izan ya? Nah, jadi ini kan suatu modul atau perpustakaan nih, atau library nih, yang dipakai kalau Turtle itu kan membuat objek, kalau PyQt membuat UI atau GUI. Nah, kalau kita pengen mengembangkan seluler, nah kita di Python juga menyediakan library atau perpustakaannya sendiri yang bisa kita gunakan nanti atau bisa kita panggil untuk mengembangkan si pengembang seluler atau seluler yang pengen kita buat. Namanya apa? Namanya di sini Kipi, teman-teman. Kipi. Ini namanya Kipi. Kipi itu apa? Perpustakaan Python yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seluler. Jadi nanti kita tinggal mengimport si Kipi-nya
Mengimport si KIP-nya baru nanti kita bisa menggunakan semua bahan-bahan yang ada di si perpustakaan KIP tersebut, teman-teman. Nah, apa yang harus kita pelajari yaitu kita harus mengetahui dasar-dasar pengembangan seluler di perpustakaan KIPI dan buat versi seluler dari aplikasi desktop yang dikembangkan sebelumnya. Jadi nanti kita bakal mengembangkan suatu aplikasi desktop, teman-teman, dengan menggunakan si KIPI. Oke, sekarang kita fokus ke pengembangan KIPI dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu? HCL, Jeremy, Izan, sama Dilan? Ada yang mau ditanya dulu, guys? Oke. Kalian agak pendiam ya? Atau malu-malu nih? Oke, kita bakal belajar tentang perpustakaan KIPI. Nah, dan tugas hari ini mungkin nanti kita bakal menguasai sintaks dasar perpustakaan KIPI sehingga kita dapat melanjutkan pembuatan aplikasi Anda sendiri. Jadi sebelum nanti mengerjakan tugas, kita bahas-bahas dulu nih, apa aja sintaks yang harus kita kuasai sebagai dasar perpustakaan KIPI. Agar kita dapat membuat aplikasi yang pengen kita buat sesuai dengan nanti perintah tugasnya, teman-teman. Oke, sebelum ke situ kakak cek dulu di sini apakah sebentar ya guys. Oke, dua orang lagi belum login ke Algonova ya. Oke, selanjutnya kakak jelasin di sini. Nah, pengembangan aplikasi seluler. Menurut Anda, pengembangan aplikasi desktop sangat berbeda dengan pengembangan aplikasi seluler. Kita cek. Nah, kita harus mengulangi langkah dasar pengembangan aplikasi nih teman-teman. Dan kita harus tahu sintaks untuk langkah-langkah ini di Kivi. Bagaimana antar muka pengguna program diatur? Ada beberapa nih teman-teman. Caranya, ada beberapa cara untuk eh, antar muka pengguna program ini diatur. Pertama, tindakan apa yang dilakukan program itu sendiri. Jadi nanti sama halnya dengan kalau kalian menggunakan aplikasi, misal WA, kalian membuka keyboardnya itu buat mengetik. Nah, itu kan eh, dibuat juga programnya teman-teman. Kalau kalian buka keyboard, kalian bisa mengetik dan lain sebagainya. Terus bagaimana memprogram respon tindakan pengguna? Jadi semua respon. Kalau ada yang main game nggak di kelas ini teman-teman? Main game handphone, mobile gitu teman-teman? Ada nggak? Wow, mana nih? Atau kalian nggak ada yang main game? Santai aja guys, kakak nggak bakal marahin kalian. Kenapa kalian diam semua nih, teman-teman? Saya main game tapi bukan di handphone kak, Di mana kamu, Izan? di di komputer kak. Komputer, wow, PC ya. Game apa tuh, Izan? eh apa aja sih? Apa aja? Oke. Main ini nggak? Beda-beda sih. Main PS nggak kamu? PS dulu main PS. Oh dulu, kakak main PS doang sekarang. Nah itu teman-teman, misal si Izan pakai menggunakan PC. Nah itu kan ada tindakan yang kamu lakukan dari si ini juga desktop entah katanya si siapa tadi? Si Dilan. Game desktop. Oke, itu kan kalian ada tindakan dari eksternalnya seperti menekan tombol eh, WASD itu teman-teman atau atas bawah kiri kanan itu kan ada tindakan dari eksternal yang dinamakan event ya. Event kalau kalian masih ingat pelajaran tentang event. Hari ini juga bakal kita bahas. Nah, terus kita juga harus membuat program bagaimana merespon tindakan pengguna teman-teman. Misal si Izan tadi katanya main game desktop sama si Dilan. Kalau kalian mengetikkan sesuatu di eksternalnya seperti di keyboardnya, itu kan akan direspon sama si ini program kalian teman-teman. Apa yang dilakukan si Izan di luar. Baru dia bakal respon ke si masuknya, ke si dalamnya seperti itu teman-teman. Misal lompat, misal gas gas ininya, mobilnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus kita eh, bahas nanti. Jangan asal membuat antar muka saja, tapi antar mukanya tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya di sini apa yang ditampilkan program kepada pengguna.
Nah, seperti misal kalian mengklik A di keyboard, mengklik A di keyboard. Nah, ini bakal dijalankan oleh programnya dan bakal ditampilkan nih. Ditampilkan apa yang bakal kita lihat atau si usernya lihat. Kalau kita klik A, otomatis yang bakal kelihatan itu A. Nah, itu juga harus kita rencanakan di awal sebelum kita membuat suatu program atau tampilan antar muka. Seperti itu, teman-teman. Dan bagaimana cara mengatur elemen antar mukanya biar posisi-posisinya bagus, teman-teman, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sampai situ ada yang mau ditanya dulu nggak? Edsel, Jeremy, Izan, sama si Dilan. Aman, Izan? Belum ada Kak. Belum ya, masih aman ya? Atau kalian udah paham kah nih semua nih, teman-teman? Siapa tahu kalian sudah paham, teman-teman? Oke, kita lanjut dulu saja. Nah, program antar muka pengguna sama apa hal yang harus kita siapkan, yaitu mempersiapkan antar muka pengguna. Tahu bisa dibilang di sini widget, ada yang namanya widget, teman-teman. Widget itu apa nanti bakal kalian tahu sendiri. Nah, kita menempatkannya di atas satu sama lain. Terus, selanjutnya mempersiapkan perilaku pengguna. Misal kayak ada text field dan lain sebagainya kan itu kita harus atur, teman-teman. Dan apa responnya jika kita tekan si buttonnya. Misal kita tekan button ke atas. Nah, si antar mukanya bakal ngapain nih, teman-teman? Terus yang ketiga setelah widget, lalu penanganan event, lalu memulai pemrosesan eventnya, merunning si ininya, teman-teman, merunning si perintahnya atau si button atau dan lain sebagainya yang kalian masukkan. Oke. Nah, cara meluncurkan programnya kayak gimana? Misal metode run dari kelas app memulai perulangan peristiwa. Jadi gini, teman-teman. Kita seperti biasa mengimport KIPI app yang tadi ini, library-nya, perpustakaan untuk membuatkan pengembang seluler yaitu kipi.app. Nah, kita import app-nya saja nih, teman-teman, kelas aplikasi dan kita membuat kelas nih nanti. Baru kita run my app dan app.run. Contohnya kayak gimana, Kak? Di sini ada luncurkan program nih. Nah, ini kan contoh. Tadi Kakak sudah jalankan di Visual Studio Code Kakak nih. Ini kelihatan nggak Visual Studio Code Kakak? Belum ya harusnya. Bentar ya. Visual Studio Code. Nah, di sini nanti kalian juga bisa yang ini. Misal Kakak jalankan yang try KP1. Python try KP1.py. Misal ini kita jalankan. Gimana hasilnya? Nah, ini teman-teman. Ini hasil si widgetnya nih. Nah, yang ini. Ini masih kosongan ya. Kita yang ini masih mencoba apakah si KIPI kita jalan dengan baik. Nanti ini bisa kita tambahkan seperti misal di sini button apa, di sini tombol apa, di sini tampilan apa, di sini eh, inputan dan lain sebagainya. Ini cuman menjalankan apakah bisa si KIPI-nya berjalan dengan baik. Caranya tadi gimana? Seperti perintahnya di sini, teman-teman. Katanya di sini kita mengimport dulu KIPI app, kita mengimport si app-nya, terus kelas my app ini untuk menampilkannya, teman-teman. Ini secara sederhananya ya, ini untuk menampilkannya. Oke, kita cek lagi di sini untuk meluncurkan. Langkah pertama selesai, aplikasi diluncurkan. Apa yang hilang dan apa yang perlu ditambahkan. Tadi kan kita sudah menampilkan yang ini. Ini aplikasi ini kalian sudah membuat suatu aplikasi walaupun tampilannya cuma seperti ini. Nah, ini sudah termasuk aplikasi ya, teman-teman. Menggunakan import app dari library kipi.app. Oke, kita sudah bisa membuat suatu aplikasi. Caranya seperti yang kakak tunjukkan tadi. Terus, sekarang kita perlu menambahkan objek ke layar. Tadi kan membahas tentang widget, teman-teman. Apa sih itu widget dan di mana kita pernah menemukan widget?
Nah, widget adalah elemen antarmuka pengguna yang khusus menampilkan informasi yang diperlukan atau memungkinkan untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Contohnya tombol-tombol yang ada pada aplikasi kalian ya teman-teman, itu termasuk widget. Contoh aplikasi. Ah, kalau di Algonopa mungkin Algonopa loginnya itu pas kalian memasukkan password sama username. Nah, itu widget teman-teman. Terus kalian klik tombol masuk, itu kan button. Itu termasuk widget semua. Nah, misal katanya ada persegi panjang yang saling tumpang tindih. Nah, di sini. Ini semua widget ya. Ini semua widget. Terus dia juga bisa merespon. Misal kayak kita klik klik yang ini, dia merespon apa sesuai dengan apa yang kita program, guys. Jadi kita bisa merancang sesuai keinginan kita nih si aplikasinya. Nah, bekerja dengan widget. Nah, ini nih, PyQt yang kakak bilang tadi itu kan library juga nih. Apa bedanya sama si Kipi? Nah, setiap widget tanpa induk muncul di jendela baru. Dan Kipi buat mengembalikan satu yang utama, widget dalam satu jendela. Jadi, ini kita fokus ke Kipi-nya ya. Jangan bahas lagi si PyQt-nya. Karena ini hanya menampilkan GUI nanti, kan. Nah, bekerja dengan widget itu kayak gimana? Pertama, layar perangkat seluler lebih kecil, terus sistem operasi seluler mungkin tidak memiliki jendela yang dapat ditempatkan pengguna sesuai keinginannya. Aplikasi diberikan bagian layar yang tetap. Oke, teman-teman. Sebelum kakak lanjut, tolong dibuka dulu ininya dong. Dibuka dulu Algonovanya, baru share screen dulu, teman-teman. Kalian praktekkan dulu yang nomor satu yang tadi kakak jalankan. Bisa nggak nih? Semua share screen dulu, guys. Baru kita lanjut nanti pembahasan apa saja widget-widget yang bisa kita gunakan. Punya saya masih stuck tak? Oh, Jeremy, coba kan kamu sekarang di Chrome ya. Coba kamu buka yang menggunakan si Microsoft Edge. Nah, oke, ini si Dylan udah mantap kakak lihat ini. Microsoft Edge coba si Lian, si Dylan, iya, iya si Jeremy. Hadirkan dulu kalian. Dicoba-coba dulu ya dan hasilnya apa. Nanti kakak lihat hasilnya apa yang kalian tampilkan. Apa hasilnya Dilan? Adakah hasil yang kamu tampilkan? Setelah itu dijalankan coba. Ah, itu sudah jalan itu harusnya. Nah, oke, biarkan dulu. Hmm. Nah, itu hasil. Ada di luar nanti hasilnya ya, Dilan. Maksudnya dia buat aplikasi. Ah, itu hasilnya ya, Dilan. Udah mantap. Itu untuk menjalankan ah, oke, dikirim saja untuk nomor satu. Oke, nomor dua nanti ya. Izan gimana? Nah, itu mantap Izan. Itu hasil yang ditampilkan seperti yang kakak jelaskan tadi. Oke, mantap nih guys. Keren kalian. Setelah ini kakak lanjut dulu. Itu kan kita masih membahas tentang
gimana cara menampilkan si aplikasinya. Aplikasi kosongan masih kan teman-teman, belum ada apa-apa. Terus selanjutnya, widget apa yang mungkin kita perlukan saat mengembangkan aplikasi. Jadi katanya setelah kita tahu apa itu widget, dia di sini menawarkan beberapa widget yang harus kita ketahui untuk mengembangkan suatu aplikasi. Nah, di sini widget atau elemen antarmuka, elemen visual apapun, tombol, kolom, input, dan lain-lain. Pertama, layout, teman-teman. Layout ini, itu namanya widget layout, itu untuk mengatur elemen pada satu layar. Misal ukurannya berapa, posisinya di mana, itu nanti di layout. Kalau screen manager, itu widget yang dapat mengatur urutan layarnya nanti. Misalkan kalian nggak cuma membuat satu layar ya. Misal kalian membuat beberapa page, teman-teman, atau beberapa layar nanti. Si widget juga bisa menyanggupinya. Terus di sini ada label teman-teman, label seperti biasa. Terus ada button atau tombol. Ini kalau kalian mengklik sesuatu itu menggunakan button nanti teman-teman. Terus di sini ada juga namanya text input. Atau nanti kita bisa memasukkan teks ke dalamnya, menginputkan teks. Di sini ada toggle button atau mengalihkan. Terus checkbox untuk centang yang ada kayak box ya seperti ini teman-teman. Nah, misal terus bisa kita centang. Nah, itu menggunakan checkbox teman-teman. Terus ada image atau gambar, menampilkan gambar nanti ada juga. Terus progress bar ini apa? Itu indikator kemajuan. Misal hari ini Excel gimana, aktif gak? Terus kalau minggu depan gimana? Terus minggu depannya lagi keaktifannya turun. Nah, itu inkubator kemajuan. Kalau slider itu menggeser teman-teman. Misal ke lanjut ke halaman selanjutnya dan lain sebagainya. Kalau switch itu mengalihkan dan video itu untuk menampilkan video ya guys. Atau membuka videonya nanti. Nah, si widget di si Keep ini lengkap ya teman-teman. Jadi kita harus memanfaatkannya. Nah, gimana cara membuat widget? Ada beberapa di sini. Misal struktur umumnya pembuatan widget itu kita membuat nama objek, variabel nama objek di sini terus nama widget dan parameternya apa. Nah, misalkan contoh di sini ada txt, berarti label dan teks. Widget pertama saya. Misalnya kalau ini dijalankan pasti nanti bakal keluar widget pertama saya dengan label, teman-teman. Jadi namanya widget pertama saya seperti itu. Karena di sini dia panggilkan nama widgetnya apa dari yang sudah kita ketahui tadi. Kalau misalkan mau inputan, berarti di sini input, teman-teman. Di sini nanti input. Dan teks di dalamnya apa. Misalkan masukkan nama seperti itu. Nah, apakah semua label aplikasi dan akan sama? Apakah perbedaan selain teks? Kita lihat lagi di sini. Setiap elemen antarmuka memiliki parameter sendiri. Misal, widget label memiliki parameter teks yang mengatur teks label dan parameter color yang mengatur warna teksnya, teman-teman. Daftar lengkap parameter untuk setiap widget tercantum dalam dokumentasi yang dapat Anda temukan di tautan teori. Oke, jadi kita juga bisa menyesuaikan warna labelnya ya. Warna ketikanya, ukurannya, sesuai dengan keinginan kita. Modelnya juga nanti bisa diatur. Sesuai keinginan kita aja pokoknya teman-teman. Bisa nanti diatur. Terus, kita menemukan cara membuat widget terpisah. Tapi bagaimana cara menempatkan widget ini di layar? Nah, tadi kan kita saat jalankan yang nomor satu itu belum belum terjadi apa-apa ya. Oke, di sini. Nah, kalau untuk menampilkan layar kita menggunakan metode build, teman-teman. Sebentar ya, kakak stop share dulu. Sebentar ya, kakak jalankan dulu ini.
Oke, kita lanjut teman-teman. Kalian masih di situ kan guys? Kok nggak ini? Nggak ada not responding kah? Kakak kayak ngomong dan belajar sendiri nih teman-teman. Sama ini juga seperti ini kah kalian sama Kak Oksa? Atau sama Kak Riyadi doang? Nah, caranya gimana tadi untuk menampilkan misal kita pengen membuat satu widget. Pertama kita mengimport ya, mengimport seperti biasa dari library yang sudah disediakan yaitu fokusnya di hari ini kita menggunakan Kipi app. Kita mengimport app-nya, kelas aplikasi dan widget. Terus kita import juga nih si UI UX-nya teman-teman. UI dan UX widget. Nah, kita ambil si widgetnya saja nih. Terus caranya seperti biasa kayak yang tadi kita membuatkan kelas my app-nya, terus kita buat fungsi build self. Baru yang ini seperti menjalankan seperti biasa teman-teman. App sama dengan my app dan app run-nya. Nah, itu memang sudah termasuk ke si syarat penulisannya si ini ya, membuat aplikasinya ya. Jadi tinggal kita memanggil si widgetnya saja dan menentukan apa yang bakal kita gunakan nih. Nah, kita lihat dulu tampilan layar seperti ini. Coba kakak tunjukkan lagi di Visual Studio Code-nya. Python misal try kipi 2.py. Misal seperti ini. Kita lihat. Nah, kalau tadi kita masih tampilan satu layar ini kan sudah bisa diklik-klik nih. Karena ini kita membuat suatu button, teman-teman. Kita membuat suatu button, makanya ini bisa diklik. Coba kita lihat dulu programnya yang nomor 2. Nah, di sini nih, dia pertama import dulu si kipinya. Form dia masukkan dulu si library kipi, terus dia mengimport app-nya seperti biasa. Terus karena kita pengen membuat suatu button, dia mengambil lagi dari UX button, import button, teman-teman. Nah, di sini kan, this is a button. Sini tulisannya, this is a button. Misal kalau kakak ganti di sini, eh, ini adalah contoh contoh button. Nah, misal kalau kita jalankan, ini akan berubah ya, teman-teman. Nah, nah, ini adalah contoh button. Kalau diklik, yang namanya button kalau diklik itu ya pasti bereaksi ya. Nah, itu yang kakak maksud tadi. Kalau kalian membuat suatu widget, itu kalian tentukan juga apa reaksi yang bakal ditimbulkan sama si widget yang kalian buat, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita belajar cara membuat aplikasi dengan satu objek di layar. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tadi kan kita sudah membuat satu objek di layar, yaitu button ya, teman-teman. Selanjutnya, coba kita pelajari cara menambahkan beberapa objek ke layar dan bagaimana kita bisa melakukannya. Misal, elemen antarmuka, terus layout, widget yang dapat mengatur elemen pada suatu layar. Jadi kita bisa layouting ya, posisinya di mana saja, teman-teman. Itu bisa kita atur. Nah, untuk tata letak di KIPI, untuk menambahkan banyak objek, Anda perlu menyusunnya di layar. Tata letak digunakan untuk ini. Tata letak adalah widget khusus yang dapat mengatur elemen dalam satu layar, teman-teman. Nah, misal seperti ini nih. Nah, ini kan udah ada tata letaknya nih. Yang pertama ini, satu, dua, layout ke bawah, tiga, empat, lima. Nah, ini di layout namanya, teman-teman. Menggunakan box layout. Posisi-posisinya di mana saja nanti. Nah, cara menambahkan widget anak juga bisa nih ke keturunan. Dulu kalian belajar juga tentang keturunan. Nah, pertama misal widget satu nih induknya, terus kita menambahkan add widget. Nah, di sini add widget ya, menambahkan widget.
namanya widget 2. Jika orang tua menghilang dari layar, maka semua anaknya juga akan menghilang. Seperti biasa, teman-teman. Si polanya keturunan itu kan jika orang tua menghilang dari layar, maka semua akan menghilang. Terus keturunan ditarik pada lapisan yang lebih tinggi dari orang tuanya. Itu nanti bisa diatur sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si aplikasinya nih. Nah, ini untuk melayout si box misal. Contoh melayout si box. Pertama, menempatkan widget di bawah satu sama lain. Nah, horizontal dapat dihilangkan karena secara default widget disusun dalam satu baris. Nah, defaultnya widget disusun dalam satu baris, teman-teman. Jadi kita tidak perlu kalau memang kita hanya pengen membuat satu baris doang atau berbaris rapi kayak gitu, nggak usah ditambah apa-apa, teman-teman. Tinggal dipanggil aja si box layoutnya karena dia bakal berbaris secara horizontal. Kecuali misal kalian pengen menggunakan secara vertikal, baru nanti di sini. Paddingnya berapa? Pindahkan 8 pixel dari tepi tata letak misalkan, terus spasinya berapa? Itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan sesuai selera kalian nanti teman-teman saat membuat aplikasi. Nah, cara membuat widgetnya kayak gimana di sini contohnya misal H1 box layout. Nah, V1 ini box layout dia posisinya vertikal, padding 8 dan spasinya 8. Nah, di sini nanti nah ini pilihan sederhananya ya. Coba kita tampilkan dulu teman-teman. Kita coba. Di sini kan masih ada satu layar nih. Kita buat dulu yang dua layar. Nah, bagi dua setengah-setengah seperti ini. Kita cek di sini. Tiga misalnya. Oke, nomor tiga ini. Nah, di sini kan udah ada nih teman-teman. Ada label sama button di sini. Ada label sama button. Nah, ini sudah dibagi dua nih. Coba kita cek lagi programnya dulu yang nomor tiga. Nah, jadi pertama karena kita pengen membuat dua, pertama seperti biasa dia mengimport KP-nya dulu. Terus dia import apa saja yang pengen kita gunakan. Misal kayak contoh button, eh, terus label, terus box layout. Nah, terus dia buat suatu fungsi build. Nah, di dalamnya ada dua nih, tag txt atau label sama si buttonnya, teman-teman. Baru di layouting nih, yang button sama widgetnya. Jadinya seperti yang tadi, misal ini kita ganti, misal ini label, dan ini button misal. Kalau kita jalankan, baru dia sesuai dengan apa tadi yang kita masukkan nih, guys. Nah, ini kan, jadi kita bisa membuat banyak sebenarnya, teman-teman. Ini contohnya masih ada dua ya. Kalau misalnya yang selanjutnya nih. Nah, kita sudah tahu cara membuat layar dan menempatkan elemen di dalamnya. Apa yang hilang untuk mengembangkan aplikasi yang lengkap? Nah, bekerja dengan event, teman-teman. Bekerja dengan event. Event itu apa? Tadi suatu event adalah informasi tentang interaksi pengguna dengan suatu program. Dan pengendali event adalah suatu algoritma yang mendeskripsikan respon terhadap suatu peristiwa. Jadi gimana nanti si setiap kali misal mengklik button. Nah, responnya seperti apa nih? Dia pindahkah, dia menampilkan sesuatu kah? Itu dinamakan nanti respon dari si eventnya atau pengendali event, teman-teman. Nah, jika katanya nih, jika widget memiliki metode on dan nama event, maka tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pekerjaan seperti ini. Nah, untuk nah ini seperti biasa aja ya, teman-teman. Reaksi dari setiap kalian mengklik sesuatunya nih. Reaksinya kayak gimana? Terus di sini ada jenis widget. Ada selain layout tadi katanya ada screen manager. Screen manager widget yang dapat mengatur urutan pada layar.
Nah, kalau ini seperti biasa kita buat my screen-nya, teman-teman. My screen tampilannya. Terus saat kita jalankan dia bakal ada 3 screen sesuai dengan yang kita buat. Tetap mengikut pada screen induknya nih. Kalau kita matikan screen induknya, otomatis yang lain juga mati ya teman-teman. Atau yang lain juga hilang atau close. Seperti itu guys. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Edsel, waduh. Gimana nih? Kalian kayaknya nggak semangat ya? Edsel, Jeremy, Izan, sama Dilan. Ayo teman-teman. Nah, coba kita lihat contohnya. Kan katanya ada berlapis-lapis tadi. Ada contohnya juga nih. Misal Python yang 5 ya. 5 ini coba kita jalankan. Nah, ini kan kalau misal katanya switch to another screen. Berarti kan bukan cuma satu screen doang nih, teman-teman. Ada screen yang lain. Kita cuma butuh mengklik saja. Nah, di sini. Nah, ini kan bisa nih, teman-teman. Ada dua screen dan bisa diganti-ganti. Jadi itu namanya kita melakukan event, teman-teman. Dan tindakan apa yang dia berikan. Misal eventnya diklik atau eventnya dari eksternal yaitu mengklik kiri pada keyboard pada mouse. Nah, sementara reaksinya itu pindah atau switch ke page lain teman-teman seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah paham tentang widget, penanganan event dan runningnya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Kita nanti bakal membuat aplikasi KIPI pertama kita nih teman-teman. Pertama, untuk struktur programnya beberapa layar berbeda. Layar utama tempat Anda dapat beralih ke layar lainnya. Jadi seperti yang tadi, yang contoh yang terakhir, yang Python 5 tadi, dia bisa beralih ke layar lainnya, teman-teman. Saat kita melakukan event di eksternalnya ya. Nah, di sini contoh ada layar utama, terus tombol peralihan layar, kita membuat tombol, nah, kelas SCR button. Nah, menggunakan init ya teman-teman, inisialisasi nanti. Pertama misal posisinya di kiri atau di kanan nih. Yang pertama, terus kalau diklik itu dia bakal ke kanan atau ke kiri. Itu bisa diatur di si widgetnya ini teman-teman. Nah, oke. Kalau untuk di ini yang kakak tunjukkan ini teman-teman. Kita lihat dulu untuk si. Nah, di sini nih. Pertama seperti biasa dia mengimport si KIPI-nya nih. Mengimport KIPI, terus button, label, box layout, sama screen manajernya yang bakal mengatasi perpindahan si screen-nya ya teman-teman. Yang bakal mengatasi perpindahan si screen-nya. Nah, di sini dia buat dua kelas nih, dua kelas. 3 kelas. Pertama dia buat kelas first screen. Screen pertama nih ya teman-teman. Screen pertama, apa yang bakal dia tampilkan? Nah, di sini dia buat nih, inisialisasi dulu si kelas screen pertama. Katanya namanya first. Oke. Bentuknya nanti si button. Kalau button on press berarti next, teman-teman. Selanjutnya gitu kan. Baru di sini juga dia mau membuat si kelas second screen atau tampilan kedua nih. Button juga di sini, teman-teman. Namanya second. Nah, di sini baru saat dijalankan misal kita klik, dia bakal berpindah sesuai dengan si ini. Next step-nya yang ini, teman-teman. Nah, yang ini coba diperhatikan. Kalau yang di screen pertama ini kan, yang first screen ini, dia dia buat suatu fungsi di sini next. Nah, di sini dia definisikan nih, next ini kayak gimana nanti. Kalau kalian press atau kalian klik eventnya, tindakan yang bakal dilakukannya itu di sini, teman-teman. Saya manajer kuren yang ini. Nah, dia bakal ke second, teman-teman. Atau lab. Nah, seperti itu. Terus, yang yang kedua ini kalau kita klik, di sini nih, Shape Manager Curen ini yang ke first. Berarti
Kalau kita klik yang kedua dia bakal ke satu. Kalau kita klik yang ke satu dia bakal ke dua. Itu kira-kira artinya teman-teman. Oke, itu untuk penyelesaian dari si save manajernya teman-teman. Atau screen manager yang dapat mengatasi tindakan dari event eksternalnya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Waduh, kayaknya kalian tidur ya teman-teman. Belum ada, Kak. Belum ada, Izan. Udah paham? Insya Allah sudah, Kak. Oke, kamu udah mencoba belum menerapkan semua ini kodenya, Izan? Kan ada di situ di Algonova kalian kan tersedia ya teman-teman. Kakak lihat dulu tugasnya apa nih. Kalau belum ada, materi kita sudah selesai ya. Tinggal kita ini. Sebentar, ini 20. Oh, ini. Edsel, Jeremy, masa Izan doang nih? Dilan, KSF ini siapa teman-teman? Nah, sebentar teman-teman layar kedua. Oke. Nah, teman-teman, tolong kalian buka dulu ini teman-teman. Buka platform Algonovanya. Platform Algonovanya guys. Tolong dibuka dulu. KSF ini siapa teman-teman? Halo KSF. Ayo guys, buka Algonovanya dulu. Pertama kalian terapin semua yang di nomor satunya. Terus kerjakan yang nomor dua teman-teman. Buat aplikasi widget pertama kalian. Sesuai dengan perintah tugasnya guys. Tolong dong teman-teman kerjasamanya. Hetzel, Dilan, Izan. Nah, oke itu dijalankan dulu semua dan dikirim ya Izan. Oke, dikirim aja dulu semua. Baru nanti dikerjakan yang nomor duanya. Ini baru Izan nih. Wow. Oke, dikirim aja semua dulu teman-teman. Baru nanti dikerjakan nomor duanya. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Ayo dibuat ya. Sesuai dengan perintah tugasnya teman-teman. Tadi udah kakak bilang kan caranya kayak gimana. Mana nih Dilan, baru Dilan lagi si Izan udah stop share lagi. Dilanjutkan dulu mengerjakan teman-teman. Kalau sudah kabarin kakak ya. Wow, susah juga nih kalau kalian nggak mau ngomong nih. Kalau kalian diam-diam terus gimana teman-teman? Kalau dikerjakan ya yang nomor duanya untuk aplikasi pertama kalian sesuai dengan perintah tugas ya guys.
Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan teman-teman. Dikerjakan ya, nanti kakak cek ya teman-teman. Baru Dilan nih, Dilan. Selanjutnya Dilan, itu di selanjutnya yang nomor 2-nya. Kita membuat aplikasi pertama kita sesuai dengan peraturan yang diberikan. Lumayan panjang nih, 30 menit mungkin bisa ya. Karena kalian tadi sudah paham ya, nggak ada pertanyaan teman-teman. Oh, mantap nih Dilan nih. Lanjut Dilan. Yang lain kakak nggak lihat apa-apa ya teman-teman. Tolong ya. Ada setengah jam lagi. Ini si Dilan kayaknya udah sering pakai ini ya. Kamu, Dilan. Pakai apa? Visual Studio Code. Iya, Python start ini kan udah pakai VSC. Gimana? Yang ini Python start ya masih. Iya. Iya, yang Python start 1 kayaknya udah mulai. Oke, mantap. Jadi Itu nomor 2-nya dibuat ya. Atau ya, kalian mau lihat hasilnya ini? Hasil nomor 2-nya sebentar ya, kakak sharein dulu. Kalian lihat hasilnya seperti ini nanti teman-teman. Yang ini. Nah, kan ini ada kotak-kotak nih. Kalau kita press ke dia kemana, terus ini kemana nomor 4. Nah, ini back nomor 3 your screen. Nah, intinya aktif semua ya. Sesuai dengan ada di situ perintah tugas ya teman-teman. Tolong kalian kerjakan ya guys. Semangat. Seinteraktif mungkin sesuai dengan perintah-perintahnya semua.
Oke, masa Dilan doang nih yang share scene, guys. Lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, progres yang bagus. Kakak lihat yang ditunjukin si Dilan. Yang lain mana nih? Kok nggak ada yang share screen, guys? Biar kakak bisa lihat apa yang kalian kerjakan.
Gimana nih? Izan, Edsel, apakah ada kendala guys? Belum ada Kak. Oke, lanjut. Kalau belum ada. KSF ini siapa ya KSF nih? Oke, lanjut. Ada 15 menit lagi. Kita bekerja, teman-teman.
Oke, teman-teman, tolong kerjaannya di stop dulu sebentar. Karena waktu kita juga sisa 4 menit lagi, kakak mau menjelaskan sedikit ya. Tolong diperhatikan dulu, biar kita tutup kelasnya teman-teman. Oke, jadi yang kakak lihat ya, yang punyanya si Dilan itu udah bagus banget. Nah, tinggal menambahkan sisanya. Jadi coba kita, ini kakak juga sebenarnya sudah buat ya teman-teman. Jadi banyak fungsi-fungsi yang harus kita buat sesuai dengan perintah yang ada di tugasnya. Kalau untuk widgetnya sendiri ada beberapa di sini teman-teman. Pertama ada label, ada button, text input, box layout, screen manager, dan scroll view teman-teman. Scroll view itu buat apa? Biar nanti bisa di-scroll. Terus di sini ada beberapa kelas nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kelas nanti dibuat ya. Eh, yang kakak perhatikan progres yang paling jauh, yang paling bagus itu si Dilan karena dia sendiri yang baru share screen. Terus hasil akhirnya gimana Kak? Jadi hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Coba kakak jalankan ini ya. Kakak jalankan. Nah, seperti ini. Sini ada close screen 1, 2, 3, 4. Nah, misal kita klik satu, dia bakal ke seperti ini, ke cos satu dan back. Nah, kalau back, nah, misal ke cos satu, nah, back. Nah, kalau dua gimana? Dua seperti ini teman-teman. Enter password, di sini bisa ngeklik dan lain sebagainya. Misal oke. Nah, ini didn't work. Itu nanti sesuai dengan kondisi apa yang kita masukkan. Misal kalau di back, nah nomor tiganya kayak gimana? Ini your own screen. Di sini ada. Terus nomor 4 seperti ini yang menggunakan scroll tadi ya teman-teman, yang menggunakan scroll. Bisa di scroll seperti ini. Nah, ini untuk tampilan akhirnya nanti teman-teman. Jadi dia ini aplikasi yang termasuk sudah sangat bagus ya teman-teman. Penggunaannya tinggal nanti kita lanjutkan apa saja isinya biar lebih mantap lagi ke depannya si aplikasi yang kita buat. Sebelum kakak tutup kelasnya ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Untuk hasil akhirnya nanti dilanjut dikerjakan ya. Dikumpulkan nanti kakak atau kak Oksa yang cek nanti tonton. Ada yang mau ditanya dulu guys? Tidak ada kak. Kalau nggak ada kita on cam dulu semua kakak screenshot dulu untuk foto teman-teman. Please. Ayo. Oke Dilan. Mantap Dilan. Kerjaanmu keren banget tadi kakak lihat. Biasa ngoding kah dirimu? Enggak, jarang sih dong. Oke. Yang lain ayo. Izan. Oke. Izan gimana progresnya? O- Oke teman-teman. Yang lain sepertinya tidak on cam. Kakak screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semangat melanjutkan pekerjaannya ya. Nanti kakak cek dari eh, back office-nya ya, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, kakak end meeting-nya, guys. Selamat sore.